الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الباشر بهداية الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بكمال شريعة الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية صدق الله العظيم. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang mulia ini kita dengan kekuatan keimanan, dengan kekuatan nikmat kesehatan bisa melangkahkan kaki kita untuk menunaikan sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari risalah keislaman sebagai penyempurna terhadap keislaman kita. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Karim, itu tepatnya di dalam Quran surat Al-Ahzab tadi akan menyampaikan tentang sebuah keteladanan, garansi keteladanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi untuk diteladani pada umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para mufassir menyampaikan terkait dengan uswatul hasanah ini adalah maknanya bersifat umum, bahwa baginda Nabi bukan hanya keteladanan dalam satu aspek saja, tapi berbagai aspek diberikan keteladanannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh risalah Islam mulai berbicara hubungan manusia dengan Allah berupa akidah dan ibadah. Kemudian dimensi risalah hubungan manusia dengan dirinya berupa akhlak, adab. Kemudian dimensi ketiga risalah Islam berupa hubungan manusia dengan manusia yang lainnya berupa sistem ekonomi, sistem politik, termasuk sistem pemerintahan. Seluruhnya Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, sehingga adalah sangat merupakan musibah besar bagi kita umat Islam ketika mencontoh Rasul hanya dalam satu aspek saja. Karena begitu kita mencontoh Rasul dalam satu aspek saja, kemudian dia tidak memindahkan aspek-aspek keteladanan yang lainnya, apalagi ini lebih urgent di dalam kehidupan bermasyarakat misalkan, maka sungguh ini merupakan kemunduran bagi umat Islam. Mencontoh Rasul hanya dalam konteks ibadah saja, dalam akhlak saja, tapi Rasulullah tidak pernah dikaji bagaimana, bukan hanya fikih taharahnya yang kita contoh, tapi fikih imarahnya juga harus kita contoh. Karena begitulah penjelasan para ulama. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat para jamaah sekalian, bahwa baginda Nabi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, beliau hampir kurang lebih 23 tahun, baik itu di Mekah maupun di Madinah, beliau telah berhasil menorehkan tinta sejarah emas di dalam membangun peradaban dunia. 3 karya besar yang telah beliau torehkan. Yang pertama, para jamaah sekalian, beliau
bisa membuat masyarakat Arab pada waktu itu, bahkan masyarakat dunia pada umumnya, berhasil diselamatkan dari penyembahan kepada makhluk, berubah menjadi tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari politisme, dari banyak menyembah Tuhan menjadi hanya menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berhasil mengikis habis kesirikan bangsa Arab pada waktu itu. Penyembahan, pengagungan, kebergantungan kepada manusia, beliau ubah menjadi kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penaklukan yang dilakukan di zamannya Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin, itu adalah penaklukan yang spiritnya adalah spirit melakukan aktivitas dakwah, mensiarkan Islam ke seluruh alam. Karena risalah Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi risalah Islam ini diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah karya besar yang pertama yang telah berhasil ditorehkan pada baginda Nabi, dan hal itu tentunya harus menjadi contoh kita sekalian bagaimana kita merubah masyarakat. Merubah masyarakat itu adalah dengan cara kita kuatkan akidah umat ini, akidah pemimpin ini. Mereka kebergantungannya hanya kepada Allah, sehingga ketika dia menjadi pejabat, ketika dia menjadi pemimpin, maka tidak akan mudah menjadi pemimpin yang didikte oleh kepentingan yang bukan menyelamatkan umat Islam, tapi justru dia akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan. Sidangnya Bapak rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keberhasilan karya yang kedua yang telah ditorehkan oleh baginda Nabi di dalam perjalanan membangun peradaban dunia yang dimulai dari Jazirah Arab adalah yang kedua, Rasulullah ada pemimpin tauhidul ummah yang bisa menyatukan umat. Beliau bisa menyatukan Ansor dan Muhajirin, bisa menyatukan pendatang dan perantau. Pendatang, perantau atau penduduk asli bisa disatukan. Muhajirin ini adalah penduduk yang pindah dari Mekah ke Madinah, sementara Ansor ini adalah penolong mereka penduduk asli Madinah. Mereka bisa berangkulan hidup di bawah ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan akidah. Padahal sebelumnya di Madinah, di Mekah pada waktu itu sering berselisih paham yang mengakibatkan kepada pertempuran demi pertempuran, pertengkaran demi pertengkaran. Bahkan Aus dan Khazraj kurang lebih 10 tahun berselisih, kemudian dia saling mengadakan peperangan antar suku. Dan alhamdulillah Rasul telah berhasil menyatukan tauhidul ummah, menyatukan umat yang tadinya pada berantem, yang tadinya asobiyah membela kesukuannya, berhasil disatukan dalam ikatan akidah, yaitu ikatan keislaman. Dengan ikatan inilah maka Rasulullah bisa membawa masyarakat yang awalnya hanya memikirkan sukunya, hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan kelompoknya, hanya memikirkan keluarganya, berubah menjadi suatu ikatan yang memikirkan nasib umat Islam secara keseluruhan. Maka bisa kita lihat para jamaah sekalian, bagaimana penduduk Muhajirin ditolak oleh penduduk Ansor yang tadinya belum punya rumah diberikan rumah. Bahkan yang tadinya meninggalkan istri-istrinya kebetulan kafir, maka pada waktu itu ada sahabat yang Ansor yang menceraikan istrinya waktu dinikahkan kepada sahabat Muhajirin yang istrinya kafir. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inspirasi ikatan semacam ini sangat penting di era sekarang para jamaah sekalian. Di tengah era dunia digital semacam ini sangat rentan sekali. Misalkan para jamaah sekalian, TikTok ataupun YouTube yang kadang diedit sehingga membuat
rentan terjadinya perselisihan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ini cukup sangat berbahaya para jamaah sekalian ketika tidak melakukan klarifikasi atau tabayun. Maka di sini pentingnya para jamaah sekalian untuk tahyudul ummah. Jadi ketika persoalan-persoalan yang cabang, persoalan-persoalan yang bukan persoalan pokok, maka ini harus benar-benar diklarifikasi. Kita harus memahami betul para jamaah sekalian, apakah itu wilayah ikhtilaf atau wilayah inhiraf. Ikhtilaf dan inhiraf ini adalah sesuatu yang berbeda para jamaah sekalian. Kalau ikhtilaf ini dimungkinkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Ahmad misalkan, dan lain sebagainya. Bisa dimungkinkan karena wilayah fikih itu wilayahnya luas dan luas para jamaah sekalian. Tidak mudah membuat kita terpecah belah kerukunan kita gara-gara perbedaan yang tidak masuk wilayah prinsip. Ini ikhtilaf namanya para jamaah sekalian. Yang harus kita waspadai itu adalah inhiraf, yaitu penyimpangan. Kalau sudah yang namanya penyimpangan, maka itu sebetulnya inilah yang harus dihindari. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berada pada di wilayah ikhtilaf, di wilayah perbedaan. Dengan menjadi pengaku madhab tertentu, misalkan menganggap madhab dirinya paling benar, kemudian tidak mengindahkan madhab yang lain, ini adalah sungguh sebuah hal adab yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik gurunya sering berbeda pendapat, tapi tidak mengurangi rasa mereka kebersamaan mereka. Masih mereka bisa berngobrol, bisa makan bareng, bisa minum kopi bareng, meskipun perdebatannya pada waktu itu bisa dimungkinkan sedikit antara guru dan muridnya, bisa dimungkinkan. Dan ini bukan termasuk sumber adab ketika sudah wilayah keilmuan para jamaah sekalian. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah karya pertama, karya kedua yang telah berhasil diterapkan oleh baginda Nabi. Yani baginda Nabi bisa melakukan tauhidul ummah, bisa menyatukan umat yang tadinya umat itu pada berantem, yang tadinya umatnya itu menonjolkan kesukuan, menonjolkan kelompok-kelompoknya, berubah menjadi menonjolkan la ilaha illallah, yaitu akidah. Suku boleh berbeda, ras boleh berbeda, tapi akidahnya sama, maka itu adalah saudara kita. Inilah yang berhasil beliau tekankan, dan inilah yang harus menjadi pelajaran penting bagi kita, agar apalagi habis pilkada ini sudah harus dirapatkan lagi barisannya. Yang kemarin yang berbeda pendapat dan sebagainya, berbeda pilihan, sudah selesai. Kita harus satukan kembali, menyampaikan visi dan misi kembali untuk memakmurkan masjid misalkan, sehingga lebih produktif hidup keberagaman kita. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian adalah bahwa Rasulullah bisa tauhidul hukama, bisa menyatukan pemerintahan. Jauh-jauh sebelum kita mengenal saat ini ada ekonomi Eropa misalkan, masyarakat Eropa, atau jauh kita sebelum mengenal adidaya Amerika Serikat, Rusia, Cina dan sebagainya, ternyata Rasulullah sudah berhasil menjadikan Madinah ini sebagai negara yang dikagumi pada waktu itu, negara yang membuat musuh maupun lawan segan terhadap kepemimpinan Rasulullah ketika di Madinah. Sedang jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kepemimpinan Rasulullah ini diteruskan lagi oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian di dinasti Umayyah, di dinasti Abbasiyah, dan sampai dinasti Utsmaniyah. Kurang lebih 12 sampai 13 abad lamanya kita umat Islam itu pernah memimpin peradaban yang pernah mengalami suatu masa ke masa di mana umat Islam maju di berbagai seluruh aspek kehidupannya, tidak seperti sekarang para jamaah sekalian. Ini harus benar-benar kita berani
mengadakan evaluasi keteladanan seperti apa yang harus kita lakukan sehingga bisa membuahkan hasil seperti perubahan yang semakin lebih diridhoi, perubahan yang semakin luar biasa ditunjukkan oleh baginda Nabi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 karya besar ini mudah-mudahan oleh kita akan mampu kita serap, oleh pemimpin-pemimpin kita akan mampu dilakukan dengan step by step, tahapan demi tahapan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengalami perubahan yang lebih baik, yang tingkat korupsinya semakin turun, tingkat kriminalitas remaja maupun tingkat kriminalitas secara umum semakin turun, yaitu dengan mengembalikan kepemimpinan Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah ummah rahimani wa rahimakumullah. Bagian yang terakhir dari yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW mampu merubah bangsa yang tadinya tidak dikenal dalam peta menjadi bangsa yang sangat terkenal, bahkan bisa mengambil alih Imperium Persia Romawi pada waktu itu? Rahasianya adalah pertama, karena Rasulullah itu adalah sebagai seorang dai, seorang yang tidak pernah keluar dari spirit semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting para jamaah sekalian, apapun posisi dan profesi yang kita punyai di dalam kehidupan ini, bisa jadi petani, bisa jadi rakyat, bisa jadi pejabat, apapun posisi dan profesi yang dimiliki harus memiliki spirit amar ma'ruf nahi munkar. Dia berdagang misalkan, maka tunjukkan bagaimana perdagangan atau muamalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menipu pembeli misalkan, saling antar saling mendewa misalkan. Begitu juga yang lainnya para jamaah sekalian. Jadi mentalitas dai amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita keluarga, kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya saling memberikan masukan, saling menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di dalam Islam malah tidak dikenal adanya koalisi atau oposisi, karena semuanya sama punya hak untuk punya kewajiban untuk saling menasihati. Bahkan bukan hak tapi suatu kewajiban. Bukan hanya sekedar hak tapi sebuah kewajiban kita menjadi seorang dai. Karena dai bukan hanya tanggung jawabnya penceramah atau tanggung jawabnya khotib, tapi dai itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Karena tugas beramar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bisa dengan seperti yang Al-Fatih sampaikan, bisa juga di dalam kehidupan berkeluarga, atau ketika dia punya pejabat menggunakan wewenang jabatannya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang perlu terhadap Islam misalkan, maka ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan seperti halnya ada pepatah, ketika belum dapat kursi, belum dapat jabatan, dia rajin baca ayat kursi. Ketika sudah dapat kursi, dia lupa terhadap ayatnya. Jangan sampai terjadi statement seperti itu. Jangan sampai terjadi mitos-mitos seperti itu. Itu harus kita hilangkan. Karena kita dalam posisi apapun harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah menghasilkan 3 karya besar itu? Yang kedua para jamaah sekalian, bahwa beliau itu di samping sebagai seorang dai, beliau adalah sebagai kepala negara. Jadi beliau bisa mengayomi bukan hanya umat Islam, tapi bisa mengayomi Yahudi, Nasrani, bisa diayomi di Madinah pada waktu itu. Ini maknanya apa? Tidak cukup para jamaah sekalian untuk mengubah masyarakat itu hanya tampil sebagai seorang ulama, tapi dia juga harus menjadi umar. Kalau tidak bisa menjadi ulama atau umar, maka harus bersinergi. Ulama dan umar bekerja sama untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di era Utsmani, para jamaah sekalian, ulama mendapatkan tempat yang luar biasa. Jadi kesultanan seperti yang dilakukan Utsman pertama, perintis Utsmaniyah, menghadirkan ulama-ulama di setiap melakukan tindakan kebijakan. Karena paham
tidak akan mungkin memberikan masukan yang salah ketika ulamanya benar-benar muflis, ulamanya benar-benar tafakuh fiddin. Ulama pastinya akan menjadikan rujukan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan lain sebagainya. Qiyas termasuk ijtihad, tidak akan sembarang. Bahkan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Pertanyaan kepada para ulama ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya sebagai Umar ini akan sangat membantu ketika dia seorang mukmin bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin bisa diterapkan. Jadi rahmatan lil alamin bukan hanya omong kosong, bukan hanya dalam retorika, tapi benar-benar bisa diterapkan ketika posisi kita menjadi Umar. Kalau tidak bisa, ulama dan Umar bekerja sama. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, beliau itu adalah sebagai qadhi, sebagai hakim. Jadi beliau ketika ada perselisihan antara pemimpin dengan pemimpin, misalkan wilayah kegubernuran misalkan, atau rakyat dengan pemimpin, rakyat dengan rakyat, beliau tempat rujukan. Kalau sekarang Rasulullah sudah tiada, kemudian siapa rujukannya? Yaitu al-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga karakter ini, yaitu beliau sebagai seorang dai, beliau sebagai seorang umar, beliau sebagai seorang hukama, sebagai hakim yang menjadikan beliau bisa merubah masyarakat Makkah pada waktu itu, berubah menjadi masyarakat yang berperadaban, bahkan memimpin peradaban dunia. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita akan meneladani karakteristik yang dimiliki oleh baginda Nabi, sehingga mereka mencontoh, bukan hanya mencontoh dalam hal individu, dalam hal kepala keluarga, tapi mencontoh beliau bagaimana memimpin. Ketika semacam ini, maka rahmatan lil alamin bukan hanya diomongkan di retorika, tapi benar-benar terterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.